Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar mapel akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam pertemuan kali ini, yakni mapel akidah akhlak, bab pertama menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalimat thayyibah itu sangat banyak sekali. Di antaranya dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang dua kalimat thayyibah. Yang pertama yaitu tahmid dan yang kedua yaitu takbir. Tahmid adalah pujian, segala puji bagi Allah. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga setiap hari kita harus senantiasa mensyukurinya dan kita harus senantiasa memuji hanya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih Engkau berikan hidup, hari ini masih Engkau berikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai seorang muslim seperti biasanya. Dan yang kedua yaitu takbir. Takbir termasuk suatu zikir, yang mana takbir adalah termasuk dari bagian kalimat thayyibah yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar karena apa? Di dunia ini tiada yang lebih besar selain Allah, semuanya kecil. Ketika kita melihat gunung yang besar, masih besaran zat Allah, masih besaran kuasa Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan gunung adalah Allah. Pak, berarti Allah itu besar. Allah itu relatif, tergantung bagaimana kita memikirkannya. Jika Allah itu besar, maka Allah lebih besar dari sesuatu yang besar. Jika Allah itu kecil, maka Allah bisa menjadi lebih kecil dari sesuatu yang paling kecil. Karena apa? Allah adalah zat yang menciptakan seluruh bumi dan alam semesta ini. Adapun waktu yang tepat ketika kita harus mengucapkan kalimat takbir adalah ketika kita melihat kebesaran Allah. Semisal kita melihat seorang yang cacat tetapi masih aktif, masih semangat dalam beribadah, kita harus mengucap Allahu Akbar. Dia itu cacat tetapi dia ibadahnya sangat semangat sekali, sampai-sampai kita yang normal, yang diberi kedua tangan, diberi mata, diberi kaki, kalah. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sangat sempurna. Jika ada yang tidak sempurna tetapi ibadahnya itu sangat tekun, maka kita harus mengucap Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah yang diberikan kepada hambanya yang tidak sempurna. Dan yang kedua, ketika kita mendengar azan atau iqamah, maka kita harus menjawabnya dengan kalimat takbir. Misalnya si muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebagai pendengar, musami, harus menjawab azan tersebut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga, ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita harus mengucap kalimat takbir pada rakaat yang pertama atau setiap bagian-bagian daripada sholat. Misalnya kita tadi sholat subuh hari ini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, itulah kalimat takbir ketika kita hendak melakukan sholat. Yang terakhir, ketika zikir setelah sholat. Ketika kita zikir, kita juga harus menyebut kalimat takbir. Pak, apakah cuma itu waktunya? Tidak. Kapanpun kita harus zikir.
misalnya adik-adik anak-anakku sekalian diam-diam di hati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Baik daripada kalian ngobrol, kalian ngerasani. Itu yang dilarang, karena menghibah itu dilarang. Daripada kalian menghibah atau ngerasani, mendingan kalian zikir. Terus manfaat daripada kalimat thayyibah tersendiri apa? Adapun manfaat daripada kalian mengucapkan kalimat thayyibah tahmid adalah sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pak, kenapa ketika kita diberi nikmat kita harus mensyukurinya? Agar nikmat tersebut tidak diambil oleh Allah. Kalian diberi nikmat kedua mata, bisa melihat, kalian harus mensyukurinya. Kalau kalian gak mensyukurinya, Allah mengambil nikmat kalian yang berupa mata, bisa-bisa kalian buta. Terus yang kedua, menjadi amal soleh yang berat ketika di timbangan akhirat nanti. Ketika kita selalu mensyukuri nikmat Allah, itu adalah termasuk amal soleh, termasuk perbuatan baik kita yang kelak akan ditimbang, dan timbangan di akhirat akan menjadikan pahala kita semakin banyak. Terus yang ketiga, meniadakan sifat lupa diri dan sombong yang dibisikkan oleh setan. Jadi setan itu mbisiki, gak usah syukuri nikmat, lapon syukuri nikmat, moto yo nggonmu, nafas yo nggonmu. Sebenarnya kita itu hanya dititipi Allah. Kita dititipi Allah hidung, kita dititipi Allah mata, telinga, itu semuanya titipan. Jadi kita zikir, kita mengucap alhamdulillah agar kita terhindar dari sifat sombong dan tidak lupa kepada siapa? Kepada Allah, karena dialah zat yang memberikan kita mata, hidung dan telinga dan semua yang ada pada diri kita. Terus yang keempat adalah sebagai media zikir dan selalu ingat kepada Allah. Ya apa carane eling nang pangeran? Banyak. Selain kita sholat, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmat. Alhamdulillah rek tanganku isih ono. Alhamdulillah ku isih duwe sikil, iso digawe berangkat sekolah. Alhamdulillah ku yo duwe moto iso digawe nyawa. Itu adalah salah satu manfaat kita mengucap kalimat tahmid. Apa tahmid? Saya ulangi lagi, tahmid adalah pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah, ungkapan rasa syukur kita. Adapun manfaat daripada zikir takbir atau Allahu Akbar adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha besar atas semua makhluknya. Jadi kita itu tidak boleh merasa kita itu besar, kita itu tinggi. Karena apa? Di atas langit pasti adalah langit. Aku iki ayu, paling ayu, misalnya sak sekolahan iki ada lagi yang lebih cantik. Kita tidak boleh merasa sombong. Karena apa? Yang berhak sombong adalah Allah, karena Allah Maha Agung, Maha segalanya. Sing ngrasa ayu moro-moro dijupuk keayuane karo pangeran. Sapa ngrasa ayu? Misalnya Dila iki ngocang-ngocong ngrasa ayu, akhirnya keayuane dijupuk karo pangeran, moro-moro tiba wajahe babras sing asline mulus dadi kasar. Makanya kita tidak boleh merasa sombong. Yang kedua, menjadikan amal soleh untuk kita. Ketika kita mengucap takbir, itu termasuk amal atau celengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan terus berkali-kali, dicatat karo malaikat raqib. Pahala 1, pahala 2. Lama-lama kita akan kaya. Kayanya di mana Pak? Saya di dunia tidak kaya. Kayanya ketika kita di akhirat, ketika kita di surga, dikekno kabeh karo pangeran. Iki lho biyen zikir sing kok waca, dirupakno apa? Dirupakno nikmat. Kamu mau apa? Dikasih sama Allah. Terus sebagai media zikir yang selalu ingat kepada Allah, sama seperti tahmid tadi, kita ingat Allah, kita harus selalu mengingat Allah dengan banyak cara. Di antaranya tadi dengan tahmid dan dengan zikir takbir.
takbir, Allahu Akbar. Sebagai yang keempat, sebagai isyarat bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuatan sebesar kekuatan Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Gak ono sing ngekei aku kekuatan kecuali Allah. Kalian bisa sekolah bukan karena kalian bisa sekolah itu karena nikmat kesehatan, nikmat kekuatan yang diberikan Allah kepada kalian, sehingga kalian bisa melakukan aktivitas kalian, yaitu sekolah, makan dan lain. Mungkin itu sedikit penjelasan Pak Sukron tentang kalimat thayyibah, tahmid dan takbir. Kalimat thayyibah itu sebenarnya banyak, cuma di dalam bab yang pertama menjelaskan tentang tahmid dan takbir. Apa itu tahmid? Tahmid adalah pujian kepada Allah, yang artinya segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua takbir. Takbir adalah zikir kepada Allah, yang artinya Allah adalah zat yang maha besar. Tiada yang lebih besar di dunia ini yang mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anak tolong dikerjakan halaman 7. Yang pertama isi ABC-an 1 sampai 15 dan diteruskan isian 1 sampai 5 di B, dan yang C 1 sampai 5 juga. Dikerjakan di kitab dan hasilnya nanti difoto dikirimkan ke Pak Sukron. Ingat ya anak-anak, dikerjakan di kitab dan nanti difoto dikirimkan ke WA-nya Pak Sukron. Mungkin pembukaan akidah akhlak kelas 5 hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan, kurang lebihnya Pak Sukron minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.